Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami terpelihara dan terjaga oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami mau mengisi hidup kami dengan hal-hal rohani untuk kami jadikan bekal, sehingga iman kami tetap teguh di dalam Tuhan dan memahami kehendak Tuhan. Kami percaya ada berkat Tuhan siapkan bagi kami dalam sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di dalam Mazmur pasal 92 ayat 6, di sana dikatakan betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Tema kita adalah mengandalkan Tuhan, supaya rancangannya tergenapi. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, kita tentu ingin berhasil. Ya, ingin segala aktivitas kita diberkati Tuhan. Dan kita juga ingin supaya kehidupan rohani kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, di dalam Alkitab menyatakan bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Kita baca itu di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11. Nah, saudara-saudara, rancangan Tuhan ini akan tergenapi apabila setiap orang percaya itu juga bertindak, aktif meresponnya. Ya, kita tidak bisa hanya duduk termenung, berpangku tangan dan bersikap fasih seperti menunggu durian jatuh. Melainkan harus aktif dan produktif. Artinya, kita tidak harus membayar, kita harus membayar harga. Tidak pernah kita temukan dalam kamus bahwa kunci meraih keberhasilan dan kesuksesan adalah santai. Baik kita melihat di dunia sekuler, kalau saudara membaca orang-orang yang sukses, orang-orang yang jadi konglomerat, orang-orang yang sukses di dalam kepemimpinannya, orang yang sukses dalam kehidupan rohaninya, kita pelajari sisi-sisi positifnya. Dan mereka 100%, mereka itu tidak santai, mereka rajin, mereka produktif. Mereka pergunakan waktu, ya. Mereka tidak malas, ya. Mereka begitu taat, disiplin, ya, untuk meraih kesuksesan semuanya itu. Mereka tidak bermalas-malasan, apalagi menggantungkan hidup pada orang lain, menjadi benalu bagi orang lain. Ya, dia gantungkan, harap ke orang lain, ya, berharap kepada orang lain, mengemis kepada orang lain, ya. Pinjam sana, pinjam sini. Yang namanya pinjam bayar. Ya. Sana sini, pinjam sana, pinjam sini. Ketika datang mau minjam, saudara, kata-katanya bagus sekali, indah, melasi orang sana bilang, kasihan. Ketika jatuh tempo, saudara-saudara, ketika ditanyakan, galakan dia daripada yang si peminjam.
Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus. Ya. Nah, kembali lagi kepada firman Allah. Jadi menggantungkan hidup. Orang benar, orang rajin tidak mungkin kelaparan. Ya. Itu sebabnya selalu mengatur berkat itu dengan baik. Kita harus bedakan keinginan dengan kebutuhan. Ada orang ingin, ya saudara ya. Butuh itu kan karena kita butuh. Ya, memang butuh. Ada orang saudara-saudara ingin, lalu nggak dikendalikan, semua kepengen. Kelihatan yang lain keingin, ya. Sudah ada satu ingin, ya. Sudah ada satu istri ingin, istri orang lain. Udah, ingin. Tidak dikendalikan. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Ya. Jadi benalu. Nah, coba kita membaca di dalam Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 4. Di sana dikatakan tangan yang lamban membuat apa? Miskin. Kismin. Jadi miskin. Tetapi tangan rajin, orang rajin menjadikan kaya. Kaya sukacita, kaya damai sejahtera, ya, kaya semangat, ya, kaya kerajinan, kaya ketaatan, kaya karakter, ya, kaya saudara-saudara disiplin, ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya. Adapun orang yang malas, saudara-saudara, orang yang malas, kesukaannya apa? Orang malas tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 24 ayat 33-34. Ini ciri orang malas. Ya, tidur sebentar, bangun, makan lagi. Ada lagu pop, kalau tidak salah dinyanyikan oleh Gomblo. Tidur lagi. Apalagi itu saudara? Itu kan ciri orang malas. Mungkin saudara berkata, saya nggak tidur, jarang tidur siang. Iya, rohanimu. Ya. Dari mana kita bisa tahu rohaninya tidur? Malas beribadah, malas bersyukur, malas beribadah, malas melayani. Ya. Lebih baik dia mengikuti kesenangan, keinginannya dia, ya, main game seharian, tidak apa-apa. Tapi itu membuat rohani kita tidak bertumbuh. Ya. Ketika malas datang, ketika malas ini sudah jadi darah daging, otomatis kemiskinan, kekurangan itu. Nah, kalau sudah kekurangan itu, biasanya kalau sudah kekurangan seperti itu, yang ada saudara, nggak ada sukacita. Ngomel-ngomel, salahin orang, gitu loh. Ketika nggak di respon, teriak-teriak. Wah, gereja anak Tuhan, mana kasihnya? Padahal dia ya males. Mana kasihnya? Dia teriak-teriak, saudara. Orang yang rajin, orang yang setia, nggak banyak ngomong. Orang yang paham firman Tuhan nggak banyak ngomong dia. Karena dia kaya hikmat, kaya pengetahuan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita ini, selain harus bekerja keras, berusaha, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Boleh kita berhikmat, tapi jangan lupa menyingkirkan, jangan lupa Tuhan itu. Karena Tuhan semua yang mengatur, memberikan kita kesehatan, kekuatan. Artinya, percayakan seluruh hidupmu dalam pimpinan Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, juga hidup
menurut firman-Nya. Orang yang kaya, orang yang mau berhasil, dia selalu menurut firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Ya, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, ya, hidup menurut firman Tuhan. Yang dikatakan, saudara-saudara, kita lihat, ya, nasihat dari Yosua di dalam Alkitab. Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, di dalam 1 Korintus berkata, apa yang kita tidak pikirkan, itu yang Tuhan siapkan. Ini yang orang rajin menghampiri Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Jadi, anak Tuhan yang sejati adalah mereka yang mau membayar harga, ya, senantiasa mengandalkan Tuhan, dan jangan pernah gengsi, ya, belajar dari orang lain. Belajar, ya, dari orang lain bukan berarti kita mengekor orang lain atau tidak berprinsip, melainkan belajar dari pengalaman orang-orang yang berhasil. Jangan lupa pula membangun hubungan dengan orang yang dapat memberikan energi positif. Dan jangan salah bergaul. Sebab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 berkata, saudara-saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang yang saya lihat tadinya baik, tadinya setia, tadinya karena dia bergaul dengan orang tidak setia, orang yang banyak ngomel, maka dia ikut-ikutan. Dia pikir bagus. Makanya Paulus berkata, jangan, ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau kebiasaan kita baik, jangan, ya. Kita harus pertahankan itu kebiasaan baik. Rancangan Tuhan akan tergenapi asal kita mau meresponnya dengan tindakan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang berhikmat. Dan saya percaya kita mau berhasil. Ya, kita mau mengandalkan Tuhan sehingga rancangannya tergenapi dalam hidup kita. Dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus tolong kita semua.